Halo Fortuners, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Maret. Nah, gue terima kasih dulu yang selalu hadir di channel gue ya. Dan gue juga minta maaf karena udah agak lama menghilang ya kan. Dan juga episode terakhir gue buat audionya sangat tidak kedengaran. Sekali lagi gue minta maaf. Semoga kali ini lebih baik karena memang gue harus masih banyak berbenah ya. Dan untuk bulan Maret semua zodiak ya energinya semesta mendukung karena di astrologi ini adalah masa-masanya tahun baru ya. Karena bintang pertama, zodiak pertama itu Aries dan yang terakhir adalah Pisces. Jadi kita mulai menyambut tahun baru, pembaruan itu sendiri. Jadi semesta mendukung. Oke, jadi cek untuk zodiak kalian masing-masing apa dampaknya new moon di Pisces dan full moon di Virgo dengan konfigurasi Jupiter dan Neptune di Pisces. Oke, cekidot. Hai Scorpio, langsung aja ya. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Dan cross watcher, siapapun kalian welcome to join. Cross watcher itu maksudnya ya, siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Scorpio. Karena energi kita suka ketukar, jadi kalian welcome untuk join. Karena mungkin banget message-nya bisa jadi buat kalian juga. Oke, kalau nggak sesuai gue saranin untuk nonton rising sign kalian, sun sign, juga moon sign ya. Kalau kalian belum terbiasa nonton channel gue saranin untuk nonton playlist gue tentang 12 rumah astrologi. Yang isinya itu ada 12 video singkat-singkat banget menjelaskan setiap rumah astrologi ya. Karena setiap bulannya gue akan buka 12 kartu yang mewakili konfigurasi planet, energi planet yang ada disesuaikan dengan setiap zodiak dengan zodiak kalian. Oke? Langsung aja ya, gue mulai dari Literary Witches Oracle Card. Apa sih fokus dan energi Scorpio di bulan Maret 2022? Cat. Healing. Wow. Kucing hitam ya kan? Kucing hitam. Intuisinya kalian alert, sangat alert, nah sangat waspada. Psychic itu bahasa Indonesia apa ya? Yang jelas bukan psikis. Psychic itu ya peramal gitu kan, semacam-macam itulah yang sangat yang menggunakan intuisi tajamnya itu ya. Kalian mungkin intuisinya lagi tajam gitu. Alam bawah sadar kalian healing, lagi masa penyembuhan. Nyokap gue Scorpio, doi emang habis habis operasi jadi healing. Setiap orang berbeda ya, nggak semua Scorpio sama. Ini kayaknya pas begitu. Healing. Ya, proses penyembuhan. Gue langsung aja ya ke Lenormand, 3 kartu aja ya, untuk mengetahui apa sih yang terjadi pada Scorpio di bulan Maret 2022. 3 kartu aja. Apa yang terjadi pada Scorpio di bulan Maret 2022? Key. Moon. Cloud. Wow. Star. Ya star.
Jantung bacaannya the moon. Sisi emosional kalian ya. Mungkin kalian intuitif. Sangat intuitif. Emosional. Kunci sama ketidakjelasan. Cloud di sini adalah ketidakjelasan. Awan itu nutupin matahari. Jadinya agak buram, ya, agak buram. Tapi yang jelas kelihatan kok ada terang. Ya. Kuncinya adalah perasaan kalian sendiri, sisi emosional kalian sendiri, dan intuisi kalian sendiri. Kalian bisa membedakan nggak? Jadi kuncinya itu ada di sisi emosional kalian, intuisi kalian. Gue ngelihatnya intuisi kita tuh kadang-kadang dikabuti oleh yang namanya rasa emosional. Sedangkan emosional itu sifatnya selalu sementara, kayak awan itu sendiri. Suka numpang lewat, cuma lewat doang. Star, fated, destiny, takdir. Apapun yang terjadi, sudah terjadi, sedang terjadi, memang seharusnya terjadi. Karena memang itu proses kalian sendiri dalam mempelajari, discovery yourself, ya, untuk mungkin lebih bisa mendengarkan intuisi kalian yang udah dikabuti oleh pikiran-pikiran kalian sendiri. Lanjut langsung ke tarot, lucky tarot. Gue pakai tarotnya gue, ya. Cuman dikit karena cuman mayor arcana, yang penting-penting aja. Karena gue akan buka 12 kartu. Niente meno, gak kurang. Apa yang Scorpio perlu ketahui dengan konfigurasi planet yang ada di bulan Maret dalam segala aspek kehidupan Scorpio. Rumah pertama, The Star. Rumah kedua, The Empress. Rumah ketiga, The Hermit. Rumah keempat, High Priestess. Rumah kelima, The Chariot. Rumah keenam, The World. Gokil, di rumah keenam terus, The World. Hampir semua zodiak loh. Di rumah keenamnya The World. Hampir, nggak semua. Banyak banget cuman. Rumah ketujuh, The Devil. Rumah ke-8, The Hierophant. Rumah ke-9, The Moon. Rumah ke-10, The Magician. Rumah ke-11, Temperance. Rumah ke-12, The Emperor. Under the deck, The Fool. Rumah pertama, bagaimana kesan dunia terhadap kalian, atau bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian sendiri. Kalian dapat The Star. Energinya Aquarius, ada Mercury di Aquarius dan juga ada Saturn di Aquarius. Aquarius buat Scorpio itu ada di home, family, tradisi, dan stabilitas emosional. Ini healing, pemulihan.
healing. Ya, kalian mencoba mengkelirin, ya, membersihkan energi-energi kalian dari yang bukan kalian. Untuk kembali ke titik nolnya kalian sendiri, ke sejatinya energi kalian pure, ya. Untuk bisa menyelaras dengan semestanya kalian sendiri, frekuensi semestanya kalian sendiri, sehingga kalian bisa mendapatkan apapun yang kalian inginkan berdasarkan hasrat dan keinginan kalian sendiri, bukan keinginan orang lain untuk menjadi, tapi keinginan kalian sendiri untuk menjadi. Mungkin kalian juga ya di rumahnya di rumahnya Aquarius, High Priestess, kalian lagi diam, banyak diam di rumah, mengisolasi di rumah, mencoba lebih mendengarkan intuisi, mempelajari sisi emosional kalian yang sering gak jelas. Yang suka kalian kebawa mungkin ya, sangat emosional gitu, dengan segala kejadian-kejadian di sekitar mungkin yang menimpa kalian. Anyway, rumah kedua tentang segala hal yang sifatnya materi, ya, harta, benda, tentang segala hal yang sifatnya bernilai buat kalian atau berharga buat kalian. Itu bisa properti, rumah, penghasilan, keluarga, rumah tangga, anak, dan bagaimana kalian menilai apapun itu, situasi, suasana, benda, orang, bahkan diri kalian sendiri. Bagaimana kalian menghargai itu semua. Di rumah kedua kalian dapat The Empress. Kalian siap melahirkan situasi, suasana yang baru. Kalian siap menciptakan sesuatu yang baru yang sifatnya bernilai gitu kan. Energi Venus masih di Capricorn sampai tanggal 5, yang mana tanggal 5 itu dia konjung dengan Pluto, ya. Venus itu adalah value system kita, bagaimana kita menilai, menghargai, mencintai diri kita sendiri dan juga apapun yang ada di sekitar kita, dan termasuk relationship dengan diri kita sendiri, juga orang lain. Venus masuk ke Aquarius tanggal 6. Lagi-lagi ke rumah keempat. Mungkin kalian akan mendapatkan aspirasi itu ya dari rumah. Intuisi kalian lebih tajam di saat kalian lebih pendiam di rumah. Gokil sih. Nah sekarang ya, kenapa gue ngomong sekarang ini Venus masih di Capricorn ya. Dan di rumahnya Capricorn, rumah ketiga, tentang persepsi, mindset, aktivitas sosial, bagaimana kita berkomunikasi, edukasi, pengetahuan, pengalaman yang kita dapatkan dari kita kecil hingga saat ini. Kalian dapat The Hermit. Sekarang kalian lagi narik diri, mencoba mencari pencerahan atau mendapatkan jawaban-jawaban dari dalam diri kalian sendiri. Meditasi, mengisolasi. Nah. Energinya Virgo. Ya, kalian lagi healing. Di rumahnya Virgo ada Temperance. Healing dari segala
kebiasaan, kebudayaan, tradisi, edukasi, doktrin, dogma, whatever. Ya. Karena ini tentang siblings juga ya, tentang saudara, kakak, adik. Ya. Hubungan kita dengan mereka dan segala edukasi yang kita dapatkan dari kita kecil. Yang mempengaruhi sangat mindset dan persepsi kita. Kalian lagi ngekelirin energi kalian sendiri. Okay. Rumah keempat di rumahnya Aquarius, ya. Home, tentang home, family, tradisi, dan stabilitas emosional. High Priestess. Energi Pisces. Diam. Ada misteri di situ. Ada yang tak terungkap. Ya. Kalian mencoba mempelajari sisi emosional kalian, karena rumah keempat itu tentang sisi emosional kita, bagaimana kita menerima segala sesuatunya. Kalian mencoba mengendalikan diri kalian sendiri. Karena gue langsung aja ya ke rumahnya Pisces, karena ini energinya Pisces. Ya, di rumahnya Pisces, di rumah kelima, bagaimana kalian having fun, tentang anak-anak, ya. Tentang kreativitas, bagaimana kalian mengekspresikan diri, dan masa kecil kalian atau masa kanak-kanak, termasuk project. Kalian dapat The Chariot, energinya Cancer. Kalian mencoba untuk lebih mampu mengendalikan, menguasai diri kalian sendiri. Baik menerima diri kalian, menguasai diri kalian sendiri dari hitam dan putih. Itu sehingga kalian akan dapatkan kemenangan untuk moving forward. Apapun itu kondisinya ya. Ini di rumahnya Pisces. Di rumahnya Pisces artinya di situ ada Jupiter, Neptune, New Moon tanggal 2 dan matahari juga ada di sini. Kalau kalian mampu ya, mengatasi, menguasai diri kalian sendiri, menerima, terlebih yang paling penting sih menerima ya, bukan menguasai di sini. Menguasai kadang pikiran kita mencoba menguasai kita. Nah, jangan, bukan itu maksud gue, bukan itu. Tapi menguasai di sini lebih sifatnya menerima kekurangan dan kelebihan kita sendiri, bahkan karena semua itu emang ada proporsinya masing-masing. Dengan hitamnya kita gitu, dengan keburukan-keburukan kita itu ada proporsinya, ada tujuannya kok gitu. Di saat kita bisa menerimanya gitu, dia akan punya lebih proporsional, punya fungsinya gitu. Kalau kita bisa mampu menerima dan mengakuinya gitu, akan bisa lebih kita gunakan tepat sasaran gitu. Ini energinya Cancer. Di rumahnya Cancer ada apa? Ya. Iya, kalian diminta untuk lebih menerima dan menguasai perasaan kalian sendiri. Sisi emosional kalian. Untuk bisa melampaui batasan-batasan diri kalian. Oke. Rumah ke-6 tentang kesehari-harian, rutinitas, kesehatan, juga bagaimana kalian melayani orang lain. Kalian dapat the World. Siklus yang sudah komplit. The World energi Aquarius atau energi Saturn. Lagi-lagi Aquarius buat kalian itu di rumah keempat, home, family, tradisi. Saturn itu karma duniawi. Saturn itu tentang institusi, lembaga. Ya. Saturn itu yang disiplin, tanggung jawab. Ya.
Dia yang menentukan, menetapkan, membuat peraturan-peraturan untuk kita patuhin. Dia memberikan batasan-batasan. Dia membuat kita lebih membumi, ya. Nggak seenaknya gitu kan. Itu karma duniawi. Nah, batasan-batasan itu ya yang biasanya kita dapatkan dari rumah, lingkungan terkecil kita, terdekat kita, ya, yang membentuk kita menjadi siapapun kita sekarang, alam bawah sadar kita. Rumah artinya kalian sudah siap meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, ya, yang kalian udah menjadi bagian dari alam bawah sadar kalian, gitu. Dengan energinya the world di rumah ke-6. Okay. Rumah ke-7 tentang relationship, partnership, either personal atau profesional, dan bahkan juga relationship dengan diri kita sendiri. Kalian dapat the devil. The devil ini energinya Capricorn. Di rumahnya Capricorn ada apa? The Hermit di rumah ketiga. The devil itu sifatnya ngikat, sifatnya nakut-nakutin, ya, bikin kita selalu cemas akan segala hal, banyak hal, ya, sehingga kita tidak evolve, dia nggak berani ngambil resiko, ya, selalu stay di zona nyaman, ya. Kita khawatir, ya. Khawatir itu kan bagian dari pikiran yang selalu mempengaruhi emosional, itu tadi, ya. Kalian coba, ya, The Hermit mengisolasi, mencoba untuk melepaskan diri kalian dari apapun itu yang mengikat kalian, mindset yang bukan kalian lagi mencari mana sih yang gue gitu, mana sih yang bukan gue, mana sih yang bener-bener ini nih yang bener gue nih gitu, menurut gue gini, bukan karena gue diajarkan begini gitu, mana sih yang energinya gue gitu, apa sih yang buat gue merasa kayak terikat banget dengan apapun itu, relationship, entah dengan orang tua, kakak, adik, pacar, suami, istri, ya, yang buat kalian merasa harus patuh atau merasa nggak enak, ya. Rumah ke-8 tentang bagaimana kalian berbagi yang sifatnya milik bersama atau dalam kebersamaan, ya, entah itu finansial, asuransi, properti, warisan, intelektual, ideologi, seks, intimacy. Kalian dapat di Hierophant. Ini ada komitmen. Hierophant itu tentang komitmen, tentang tradisi, tentang nilai, tentang keluarga, ya. Hierophant itu energi Taurus, ya, komitmen dengan diri kamu sendiri mungkin, apapun idealisme kalian mungkin, bagaimana idealisme kalian dengan bagaimana kalian harus menjadi, ya, persepsi, ya, atau dengan pasangan, dengan keluarga, sanak family. Bagaimana kalian berbagi itu sangat bergantung, sangat patuh. Kalian sangat patuh pada apapun yang sudah diajarkan. Kalau di kartu tarot biasanya klasik itu di Hierophant itu ada gambar paus, ya, kepala agama.
Anyway, tradisi itu sendiri. Di rumahnya, ya, di rumahnya Taurus ada the devil. Keterikatan, kepatuhan itu. Doktrin, dogma. Anyway. Rumah ke-9 tentang bagaimana kita melampaui batasan-batasan diri kita sendiri. Tentang travel, segala sesuatu yang sifatnya berjarak, entah itu emosional, entah itu geografi. Tentang foreign, segala sesuatu yang asing dan baru. Tentang perbedaan budaya, agama, latar belakang, filosofi, bahkan hukum. Dan higher learning, kalian dapat the moon. Energinya Pisces setengah Cancer. Ya, ini di rumahnya Cancer. Di rumahnya ya. Jadi bagaimana kalian bisa melampaui batasan-batasan kalian itu adalah perasaan kalian sendiri yang mengikat kalian. Tentang rumah, tentang di rumah, tentang keluarga, tentang rumah tangga, tentang tradisi itu sendiri yang bikin sisi emosional kalian itu merasa nyaman, aman, stabil, kuat. Wow. Oke. Di rumah ke-10 tentang karir, reputasi, long term goal dan juga status sosial, kalian dapat the magician. Ya, Mercury. Mercury ada di Aquarius bersamaan dengan Saturn konjang. Mindset kalian dan segala peraturan, tanggung jawab dan disiplin kalian menyadari kalau kalian sanggup merealisasikan apapun yang kalian inginkan dengan energi magician, ya. Tapi lagi-lagi Mercury, ini energi Mercury di Aquarius. Di rumah Aquarius ada di rumah keempat, home, family, tradisi dan stabilitas emosional. Semua demi anak mungkin ya. Demi masa kanak-kanak, demi anak. Kalian membangun karir, reputasi. Ya, Mercury sama Saturn di home, family, tradisi dan stabilitas emosional. Ya, healing untuk bisa lebih mendengarkan intuisi ya. Rumah ke-11 tentang bagaimana kalian bersosialisasi, tentang bagaimana aspirasi kalian terhadap lingkungan sekitar, kontribusi apa yang bisa kalian berikan. Ini tentang keadilan sosial, rasa kemanusiaan ya, tentang network, pertemanan, juga bagaimana kalian berkomunikasi, harapan-harapan kalian yang sifatnya lebih ke community ya. Kalian dapat the temperance. Temperance, healing. Kalian lagi diminta untuk bersabar dalam proses penyembuhan itu sendiri ya. Sabar di sini yang butuh kita sadarin adalah kesadaran kita sendiri akan. Jadi sabar itu bukan sesuatu yang kita berserah pada waktu, bukan. Waktu itu kita sendiri yang menentukan berdasarkan kesadaran kita. Kesadaran kita yang membentuk waktu itu berpihak pada kita atau enggak. Gitu. Ya. Seperti pada gambar ya, jemuran, kostum-kostum, kebiasaan-kebiasaan, budaya, adat ya, yang sejenak minta untuk ditanggalkan. Burung aja nunggu
untuk bisa terbang dengan bebasnya gitu. Padahal dia bebas loh, tapi kenapa dia nggak terbang? Kan itu kesadarannya tuh. Proses healingnya tuh. Si burung itu bersabar loh, sangat sabar. Padahal yang disabarin buat apaan? Cuma kesadarannya sendiri untuk bebas terbang. Orang dia bebas, nggak ada dalam kurung. Pakai baju juga nggak. Ini energi Sagittarius. Di rumah Sagittarius itu di rumah keduanya kalian ada Venus, di Empress. Kalian siap mewujudkan apapun itu ya, menciptakan suasana baru, situasi baru ya, penghasilan baru, pekerjaan baru mungkin, rumah baru mungkin. Anyway, rumah ke-12 tentang karma, ending, closure, limiting beliefs, kepercayaan, keyakinan yang membatasi diri kalian sendiri dan alam bawah sadar kalian. Kalian dapat The Emperor. Ini di rumahnya Libra. Libra. The Emperor ini energi Aries tapi. Di rumahnya Aries ada apa? The World. Siklus yang sudah berakhir. Saturn, karma duniawi. Kebiasaan-kebiasaan dalam keseharian kalian. Yang juga tentang kesehatan dan bagaimana melayani orang lain. Kepatuhan-kepatuhan akan peraturan-peraturan. Yang sebenarnya peraturan-peraturan itu kita sendiri yang menentukan dan menciptakannya. Orang yang punya kesadaran gak butuh peraturan. Dia tahu batasan-batasannya. Dan The Emperor itu dia tahu kalau dia punya kuasa, kendali akan nasib dan hidupnya sendiri. Dia akan mengambil sikap untuk mengakhiri apapun itu. Kebiasaan-kebiasaan yang mengikat. Alam bawah sadar, The Fool, ya kan? Keren. The Fool. Siap menempuh apapun resikonya, memulai sesuatu yang baru. Energi Aries lagi. The World. The Fool. Ya. Ini juga bisa energi Pisces. Di bawahnya ada Judgment. Kalian dapat kesempatan kedua untuk memperbaiki atau mengakhiri segala apapun itu, situasi, keadaan, situationship, ya, apapun itu, ya, dengan pendekatan yang berbeda, dengan sudut pandang yang berbeda, dengan persepsi yang berbeda. Ini energi kalian sendiri, Scorp, ya, yang mana di rumah kalian ada The Star, healing. Oke, kita langsung ke ini ya, The Wisdom of the Oracle. Apa petunjuk semesta untuk Scorpio di bulan Maret 2022? Treasure Island. Kemarin sempat tanya dengar pada mau ke Bali. Treasure Island. Treasure Island. Ya. Treasure Island itu di sini dengan kartu ini. Kalian sudah mapping. Kalian udah punya gambaran bagaimana kalian ingin mengembangkan, di mana ya. Di mana mengembangkan potensi terbesar kalian. Tinggal dilaksanakan. Alam bawah sadar, time to go. Tinggal dilaksanakan. Saatnya untuk cabut. Oke, semoga resonate dan berguna. Kalau iya jangan lupa untuk like, comment, and share.